anime time lagi. Oke guys, kembali lagi dengan pembahasan anime Kimetsu no Yaiba season kedua episode ke-12. Yang dimana tentunya teman-teman di rumah masih pada penasaran dengan kelanjutan episode terbarunya. Namun buat teman-teman yang baru nongol di channel ini, Mimin kasih tahu dulu ya, kalau di dalam video ini tentunya mengandung spoiler. Jadi buat kalian yang hanya mau mengikuti animenya saja, silakan tunggu sampai tayang di web-web kesayangan kalian. Nah, seperti kemarin sebelum saya lanjutkan videonya, sebaiknya sediakan kopi dan cemilan and kita putar intronya. Nah, oke guys, di episode 12 kali ini di sini kita akan membahas nama kakak iblis Daki yang baru muncul. Ya, Gyu dulunya adalah seorang manajer yang menyambut tamu dan menagih hutang serta mengumpulkan uang di distrik lokalisasi ini, sehingga mereka sering dipanggil Gyu atau Gyutaro. Namun mungkin itu bukanlah satu-satunya alasan yang membuat ia mendapat julukan seperti seorang manajer. Karena yang Mimin ketahui, Gyutaro dulunya adalah seorang penagih hutang yang kejam dan ditakuti di seluruh distrik ini, serta ingatannya saat masih menjadi manusia memiliki banyak noda. Namun dia masih menyimpan nama itu sampai sekarang. Tetapi di episode ini belum dijelaskan secara rinci mengenai masa lalu Gyutaro dan Daki. Oke guys, di scene selanjutnya di mana kakak iblis Daki yang bernama Gyutaro menatap Usui dengan wajah malasnya. Lalu ia mengatakan kepada Usui, "Bagus kawan, wajah yang sangat bagus. Kulitmu sempurna, tidak ada bercak noda, tidak ada tanda lahir atau luka. Tubuhmu juga bagus, sedangkan aku sendiri tidak bisa gemuk. Dan kau tinggi sekali kawan, tinggimu pasti lebih dari 2 meter. Aku yakin kau pasti terkenal di kalangan para gadis kawan. Aku sangat iri. Bisakah kau mati saja? Kau akan merasakan kematian yang sangat menyakitkan. Aku akan mengulitimu hidup-hidup, lalu mengeluarkan isi perutmu." Nah, melihat Gyutaro berbicara dengan Usui di sini, iblis Daki sambil menangis dan merengek kepada kakaknya, lalu mengatakan, "Bukan cuma dia kak, masih ada yang lain. Bunuh perempuan yang sudah membakarku. Cepat lakukan, aku sudah bekerja keras sendirian, tapi mereka menghalangiku dan berbuat jahat padaku." Nah, mendengar perkataan adiknya itu, di sini Gyutaro lalu menanggapi perkataan adiknya itu. Ya, itu tidak bisa dimaafkan. Adik kecilku yang cantik dan bodoh sudah bekerja keras. Aku akan membunuh orang yang berani mengganggunya. Saatnya menagih utang. Aku akan menagih kalian sesuai dengan jumlah luka yang kalian sebabkan kepada adikku. Aku akan membuatmu berputar-putar saat kau mati, karena namaku adalah Gyutaro. Ketika itu juga di sini Gyutaro lalu melancarkan serangan sabitnya ke arah Usui. Namun di sini Usui berhasil menghindari serangan ini, sehingga sabit Gyutaro terlempar dan menghancurkan dinding dan genteng rumah ini. Lalu Tanjiro yang baru saja menidurkan Nezuko yang berada di luar rumah, di sini ia melihat sabit berterbangan di atas langit dan mengatakan sabitnya berputar lalu kembali. Senjata itu berbeda dari selendang iblis sebelumnya. Apa yang terjadi? Apakah ada iblis lain yang muncul? Aku juga mencium bau darah Usui. Aku harus segera membantunya. Nah, ketika Tanjiro ingin membantu Usui, di sini tiba-tiba Inosuke dan Zenitsu juga sudah tiba. Dan Inosuke pun meneriaki Tanjiro dari belakang. "Aku di sini sialan, aku sudah sampai bodoh. Bergantunglah padaku keparat." Nah, melihat Inosuke dan Zenitsu yang masih tidur, di sini Tanjiro lalu mengatakan kepada mereka berdua, "Cepat bantu Usui, kumohon." Lalu seketika itu juga Inosuke menanggapi perkataan Tanjiro, "Serahkan saja padaku dan santai saja sialan, aku akan mengamuk habis-habisan. Aku Inosuke yang hebat akan maju dengan elok." Lalu Tanjiro di sini mengatakan lagi kepada mereka berdua, "Maaf merepotkan, aku akan kembali setelah memasukkan Nezuko ke kotaknya. Jadi tolong ulur waktunya." Dan Inosuke pun mengatakan tentu. Nah, Tanjiro yang hendak memasukkan Nezuko ke kotaknya di sini lalu berterima kasih kepada Inosuke dan Zenitsu. Oke guys, kita kembali lagi di pertarungan Usui melawan Gyutaro, yang dimana setelah Usui menerima serangan Gyutaro tadi. Nah, melihat Usui yang berhasil menghindari sambil melindungi orang-orang di rumah ini, di sini Gyutaro mengatakan kepada Usui, "Aku iri kawan, kau benar-benar orang baik. Kau melindungi manusia, itu terlihat sangat keren. Dan pastinya di mata mereka kau adalah penyelamat. Aku yakin mereka akan memberimu banyak ucapan terima kasih." Mendengar perkataan Gyutaro di sini, Usui lalu menanggapinya, "Ya, tentu saja. Aku adalah pria idaman wanita yang elok dan elegan. Aku bahkan punya 3 istri." Mendengar perkataan Usui bahwa ia mempunyai 3 istri, di sini Gyutaro terlihat tambah jengkel.
dan mengatakan, "Kau sudah punya 3 istri ya? Kau pasti bercanda kan? Ini tidak bisa dimaafkan." Nah, dengan wajah yang sangat jengkel di sini, Gyotaro lalu menyerang Usui dengan jurus darah iblis sabit percikannya. Nah, melihat serangan tebasan darah yang dilancarkan Gyotaro di sini, Usui merasa kesulitan untuk menghentikan serangan itu. Dikarenakan Usui tidak bisa menghentikan serangan ini sambil melindungi 2 orang yang ada di belakangnya. Lalu seketika itu Usui pun mengambil tindakan, yaitu melubangi lantai yang menjadi penyangga mereka bertiga, sehingga mereka bertiga bisa jatuh ke lantai bawah. Usui yang sudah berada di lantai bawah lalu menyuruh kedua orang itu segera lari dari rumah ini. Namun Gyotaro yang mendengarkan perkataan Usui itu di sini mengatakan, "Kalian tidak boleh pergi, dan sekarang berbaliklah sabit percikan." Nah, seketika itu sabit percikan itu lalu menuju ke arah Usui. Namun di sini Usui berhasil menepis serangan iblis itu. Dan Usui pun berpikiran, jadi dia bisa mengendalikan tebasannya. Ini adalah tebasan darah yang akan terus mengejar sasarannya sampai meledak. Dan 2 bersaudara ini, aku sudah memotong kepala adiknya, tapi dia tidak mati. Situasi ini tidak dapat dipercaya. Kalau aku memotong kepala kakaknya, apa mereka akan menghilang bersama-sama? Apa tubuh aslinya adalah tubuh kakaknya? Pokoknya aku harus melakukan sesuatu. Nah, setelah Usui berpikiran panjang, di sini Usui pun mengeluarkan 3 buah bom berbentuk kelereng yang sudah ia persiapkan. Serta ia pun mendeteksi suara di lantai atas, dan ternyata orang-orang yang berada di lantai atas sebagian besar sudah pergi. Nah, melihat orang-orang di lantai atas sudah pergi, di sini Usui lalu melemparkan bom itu ke langit-langit tempat di mana Gyotaro berada. Lalu Usui pun memotong dengan cepat ketiga bom itu, sehingga menimbulkan efek ledakan yang dahsyat dan membuat Gyotaro dan Daki terjatuh ke lantai bawah. Namun ternyata efek ledakan yang dilancarkan Usui berhasil ditepis oleh iblis Daki yang melindungi kakaknya Gyotaro dengan mengubah selendangnya menjadi bola, sehingga mereka berdua bisa terhindar dari efek ledakan ini. Lalu di sini Usui mengatakan, "Cara biasa tidak akan mempan ya." Nah, perkataan Usui itu lalu ditanggapi oleh Gyotaro. "Ya, lagi pula kami berdua adalah satu, dan ternyata kau berbeda kawan. Dari semua pilar yang pernah kubunuh, kau ini orang istimewa sejak kau dilahirkan. Mungkin kau dipilih untuk memiliki bakat itu. Aku sangat iri kawan, aku ingin membunuhmu saat ini juga." Nah, mendengar perkataan Gyotaro bahwa ia memiliki bakat, di sini Usui mengatakan sambil tersenyum sinis, "Bakat? Hah? Apa kau terlihat seperti punya bakat? Kalau seperti itu caramu melihat orang sepertiku, hidupmu pasti kurang piknik. Kau itu sudah hidup selama ratusan tahun, tapi kau menutup dirimu di tempat ini. Itu tidak mengherankan bagiku kalau kau tidak paham bagaimana cara kerja dunia ini. Negara ini sangat besar, ada banyak sekali orang hebat di dunia ini, dan ada beberapa orang yang benar-benar aneh di luar sana, serta beberapa orang yang menjadi pilar hanya 2 bulan setelah mereka memegang pedang. Dan katamu aku terpilih, jangan bercanda. Kau pikir sudah beberapa banyak nyawa yang gagal kuselamatkan? Ya benar, aku tidak akan pernah bisa menjadi seperti Rengoku." Mendengar perkataan Usui di sini, Gyotaro lalu mempertanyakan perkataan Usui itu tadi. "Jika kamu bukan yang terpilih, lalu bagaimana kau akan menjelaskan ini? Kenapa kau sekarang masih hidup? Sabit darahku penuh dengan racun mematikan, tapi kau masih belum mati." Nah, mendengar perkataan Gyotaro bahwa kamu sudah terkena racun, di sini Usui lalu menanggapinya lagi. "Ya, karena aku berasal dari keluarga shinobi. Aku ini sedikit kebal, jadi racun tidak akan berpengaruh." Nah, mendengar perkataan Usui bahwa ia adalah keluarga shinobi, di sini iblis Daki dengan wajahnya yang heran mengatakan, "Para shinobi sudah punah sejak zaman Edo. Kau jangan bohong." Oke guys, di scene selanjutnya di mana Usui menceritakan masa lalunya kepada kedua iblis ini. Ya, cerita mereka memang tidak salah bahwa shinobi sudah punah sejak zaman Edo. Aku dulunya punya 9 saudara shinobi, termaksud diriku. Ketika aku berusia 15 tahun, 7 dari mereka sudah meninggal. Keluarga kami berkurang secara drastis, dan ayahku dengan panik memaksa kami berlatih dengan kejam, seakan dia sedang kerasukan. Yang berhasil bertahan hidup hanya aku dan adik termuda keduaku. Dan adikku itu sama seperti ayahku, mereka punya pikiran dan tindakan yang sama persis, yaitu bawahan hanyalah bidak. Kalau istrimu mati setelah melahirkan, maka itu tidak masalah. Dia tidak menghargai orang, dia tidak memiliki hati nurani, dan aku tidak berpikir seperti itu. Namun setelah aku bertemu Tuan Oyakata, dia pernah mengatakan kepada saya, jalan yang kau pilih adalah jalan yang sulit. Padahal kau menolak nilai-nilai yang terus ditanamkan padamu di masa mudamu. Tapi kau terus melibatkan dirimu di dalam medan perang. Itu pasti menyakitkan.
Dan selagi kau menanggung semua konflik dan pertentangan yang berbeda, kalian semua terus maju dan bertarung tanpa mempedulikan semua itu untuk melindungi nyawa manusia. Terima kasih, kau adalah anak yang luar biasa. Nah, setelah Ushi mengingat perkataan Tuan Oyakata, di sini ia berpikiran seharusnya aku sendiri yang berterima kasih padamu. Lalu sambil mengumpulkan semangat bertarungnya lagi, di sini Ushi lalu mengatakan kepada kedua iblis itu, tentu saja aku akan mempertaruhkan nyawaku. Tentu saja aku akan melakukan apapun. Orang-orang yang menanggung pertentangan dan konflik adalah orang lemah. Aku hidup di lingkungan seperti itu. Namun di sini perkataan Ushi itu lalu dipotong oleh Gyotaro dan ia sambil tertawa mengatakan, lihat, itu racunnya perlahan tapi pasti. Omonganmu bahwa kamu kebal pada racun itu hanya gertakan. Benar kan, payah? Lalu Ushi membalas perkataan Gyotaro dengan mengatakan, tidak, racunnya sama sekali tidak mempan. Bagaimana kalau aku menari untuk kalian? Aku sekarang sedang dalam kondisi sempurna dan aku bisa makan 100 mangkuk tempura dengan elok. Nah, seketika itu Ushi pun langsung melancarkan serangannya ke kedua iblis itu dan langsung menendang iblis daki yang berada di pundak Gyotaro serta menahan serangan Gyotaro dengan kedua pedangnya. Nah, melihat Ushi yang menendang adiknya, di sini Gyotaro sambil menyerang Ushi mengatakan, berani-beraninya kau menendang adikku, serta daki meneriaki Ushi dasar keparat. Lalu Ushi yang melihat iblis kakak beradik ini ingin melancarkan serangan balik, di sini Ushi lalu memanfaatkan momen itu dengan mengeluarkan bom bola kelerengnya lagi ke arah senjata milik iblis kakak beradik itu. Sehingga jika dia membelah bola itu, di sini akan terjadi ledakan yang sangat elok. Nah, akibat efek dari bom kelereng itu, di sini iblis daki lagi-lagi kepalanya terpotong. Namun berbeda dari kakaknya, ia berhasil menghindari ledakan itu. Nah, melihat leher iblis daki yang terpotong, di sini Ushi pun langsung melancarkan serangannya lagi ke iblis Gyotaro. Namun di sini Gyotaro dengan santainya menghindari serangan itu dan Gyotaro pun mengatakan kepada Ushi, itu tadi sejenis bubuk mistiu khusus ya. Benda itu bisa melukai tubuh iblis. Benda itu meledak setelah terkena gesekan dari pedang, sehingga adikku yang tidak sadar ia terpotong dan meledak. Tetapi kami akan segera menghabisimu. Namun Gyotaro yang berhasil menghindari serangan Ushi tadi, di sini tiba-tiba heran dengan pedang Ushi yang berada di dekat lehernya. Di sini dia heran kenapa pedang Ushi bisa memanjang, dan ternyata Ushi di sini menjepit ujung pedang satunya sehingga Gyotaro yang berhasil menghindari serangan Ushi tadi beranggapan serangan Ushi tadi tidak dapat mencapai lehernya, dan Gyotaro pun mengatakan kekuatan genggaman macam apa itu. Nah, melihat pedang Ushi yang sedikit lagi memotong lehernya di sini, Gyotaro seketika itu mengangkat pedangnya yang ada di tangan kirinya, sehingga serangan Ushi ini berhasil ia tangkis, walaupun ia terkena sedikit goresan di lehernya. Dan di sini Ushi merasa kesal karena serangannya berhasil ditangkis Gyotaro dan ia melewatkan kesempatan untuk membunuh kedua iblis bersaudara ini. Lalu Daki yang merasa jengkel di sini mengatakan, kepalaku terpotong lagi, kau akan membayarnya. Menyebalkan, kenapa hanya aku yang terus terpotong? Nah, menyadari hal yang direncanakan Ushi tadi, di sini Gyotaro lalu mengatakan, hei, apa kau menyadarinya? Dan Ushi pun menjawab, menyadari apa? Lalu dengan santainya Gyotaro mengatakan lagi ke Ushi, tidak ada gunanya menyadari itu sekarang kawan, kau sedang sekarat, jadi kami akan menghabisimu perlahan tapi pasti. Namun tanpa disadari, Gyotaro yang baru saja mengatakan akan menghabisi Ushi, di sini Inosuke dan Shinizu tiba-tiba muncul, dan Inosuke langsung memotong perkataan Gyotaro dengan mengatakan, oh benarkah? Jangan lupakan kami kawan. Inosuke dan anak buahnya sudah datang. Lalu di sini Gyotaro berbalik dan mengatakan, apa? Siapa mereka? Nah, seketika itu juga Tanjiro pun juga sudah datang dan mereka pun di sini akan bertarung dengan sangat elok. Nah, melihat Tanjiro, Inosuke dan Shinizu yang ikut membantu Ushi, di sini Gyotaro mengatakan, beberapa bawahanmu baru saja datang, tapi tidak akan ada masa depan yang bahagia yang menantimu kawan. Kalian semua akan mati. Jangan terlalu meremehkanku kawan. Namun Tanjiro yang baru melihat Gyotaro di sini tiba-tiba heran dan ia pun mengatakan, kenapa bisa ada dua iblis di sini dan iblis Daki belum mati? Serta yang mana yang merupakan iblis bulang atas nomor 6? Apa mereka membelah diri? Kalau begitu keadaannya, tubuh aslinya pasti pria ini. Baunya sangat kuat dan berbeda, membuat tenggorokanku mati rasa, tanganku terasa bergetar. Mungkin ini karena aku lelah atau mungkin ketakutan. Tetapi tidak, meski begitu kita akan menang.
karena kita adalah pemburu iblis. Nah, mendengar perkataan Tanjiro di sini iblis daki lalu mengatakan, "Tidak, kau tidak bisa menang. Dikarenakan pilar itu yang merupakan cahaya harapan kalian akan mati karena terkena racun kakakku." Nah, melihat Tanjiro tiba-tiba memalingkan wajahnya ke Usui di sini dengan penuh semangat, Usui mengatakan, "Kami akan menang dengan mudah, dasar bawahan bodoh. Memang benar ada racun di tubuhku, tapi aku masih semangat. Jangan meremehkan manusia. Ketiga bocah ini adalah penerusku yang berharga. Mereka tidak akan lari. Mereka punya nyali. Meskipun kau memotong bagian tubuhku, akan kugigit kau. Dan aku sudah tahu cara mengalahkan kalian. Kami hanya perlu memotong kepala kalian secara bersamaan. Dengan begitu kalian akan sama-sama mati. Itu pasti caranya. Aku tidak perlu memisahkan kalian dan menyerang si adik kecil yang lemah itu. Kalian mudah untuk dikalahkan." Nah, Inosuke yang mendengar perkataan Usui di sini lalu berteriak, "Begitu mudah sekali rupanya. Tentu kami akan menang." Tetapi di sini Gyotaro dengan santainya mengatakan kepada mereka berempat, "Hal mudah itu tidak mudah dilakukan karena kalian para pemburu iblis akan mati. Dan untuk si pilar kami sudah memakan banyak dari mereka. Aku pernah memakan 15 dan adikku pernah memakan 7." Nah, mendengar perkataan kakaknya di sini iblis daki mengatakan, "Itu benar. Tidak ada yang hidup saat fajar tiba. Malam yang panjang akan selalu berada di pihak kami. Kalian semua akan menemui ajal kalian di sini." Nah, mendengar suara iblis daki di sini tiba-tiba Zenitsu langsung menyerang iblis daki sehingga membuat iblis daki terpojok ke genteng rumah. Lalu di sini Inosuke mengatakan, "Serahkan gadis busuk itu kepadaku dan si tukang tidur ini. Kalian hadapi saja bocah belalang samba itu." Nah, melihat adiknya tiba-tiba diserang oleh Zenitsu dan Inosuke yang mengikutinya, di sini Gyotaro mengatakan, "Adikku tidak akan kalah." Lalu Zenitsu dan iblis daki yang sekarang berada di atas genteng rumah, di sini iblis daki baru menyadari dan mengatakan, "Ternyata kau yang waktu itu ya." Namun tiba-tiba di sini Zenitsu berbicara dan ingin mengatakan sesuatu kepada iblis daki, yaitu menyuruh iblis daki meminta maaf kepada gadis yang ia jewer pada saat itu. "Dan meskipun kau memberikan mereka makan, pakaian, dan tempat berteduh dengan penghasilanmu, bukan berarti mereka bisa kau anggap seperti barang. Itu tidak bisa dimaafkan." Nah, mendengar perkataan Zenitsu di sini iblis daki lalu berteriak, "Jangan menceramahiku. Kau kira orang aneh sepertimu berhak berbicara terhadapku? Di kota ini wanita adalah komoditas seperti benda. Pemiliknya bisa menjualnya, membelinya, merusaknya, dan bertindak sesuka mereka. Orang aneh tidak berhak makan, dan orang yang tidak bisa melakukan apa-apa tidak akan diperlakukan seperti manusia." Namun di sini Zenitsu yang mendengar perkataan iblis daki lalu mengatakan, "Jadi jangan lakukan sesuatu yang kau tidak ingin orang lain melakukannya kepadamu." Tetapi di sini iblis daki mengatakan, "Itu salah. Kami hanya membalas rasa sakit dan penderitaan yang kami alami dari perbuatan orang-orang yang mengambil hak kami. Kami harus memberikan kemalangan masa lalu kami kepada mereka yang beruntung agar impas. Begitulah cara kami menjalani hidup, dan kami membunuh setiap orang yang bermasalah dengan pemikiran kami, sama seperti kalian. Jadi kami akan mencabik-cabik leher kalian." Nah, melihat iblis Gyotaro yang bersiap-siap menyerang, di sini Tanjiro berpikiran, hawa membunuh Gyotaro sangat kuat. Ini membuatku merinding dari tangan hingga ke kepalaku. Pastinya Gyotaro adalah iblis bulan atas nomor 6. Dan di sini Usui terkena racun. Aku harus melindunginya. Akan kuayunkan pedangku begitu dia bergerak, walaupun hanya sedikit. Namun tanpa disadari, pergerakan Gyotaro secara tiba-tiba di sini sangat cepat, sehingga mata Tanjiro tidak bisa mengikutinya. Dan ternyata sabit Gyotaro sudah berada di tenggorokan Tanjiro, sehingga membuat Tanjiro terpojok dan hanya bisa diam. Tetapi di sini Usui yang ada di belakang Tanjiro tiba-tiba menarik Tanjiro, sehingga Tanjiro terlempar ke belakang dan Tanjiro berhasil selamat dari serangan Gyotaro. Nah, Tanjiro yang berhasil selamat dari serangan Gyotaro itu di sini berpikiran, apa yang kulakukan? Aku malah jadi menghambat Usui. Dan juga selendang milik iblis daki ikut membantu Gyotaro untuk mengalahkan Usui. Lalu di pertarungan antara iblis daki Zenitsu dan Inosuke, di sini terlihat iblis daki mengeluarkan mata ketiganya dan mengatakan kepada mereka berdua, "Aku sekarang bisa melihat semua gerakanmu karena kakakku sudah bangkit. Seperti inilah kekuatan asliku." Dan dampak dari kekuatan iblis daki yang baru muncul ini membuat Inosuke dan Zenitsu kewalahan hingga banyak luka di sekujur tubuh mereka. Nah, mendengar perkataan iblis daki di sini Zenitsu mengatakan, "Diam, berhenti berbicara dengan suara melengking itu." Lalu di pertarungan antara Gyotaro, Usui, dan Tanjiro, di sini Gyotaro mengatakan sambil tertawa sinis, "Semua hal tentang penerus itu bohong kan? Gerakan kalian benar-benar tidak terkendali.
Itu benar-benar konyol. Nah guys, sampai di sini dulu. Jadi episode 13 season 2 Kimetsu no Yaiba bakalan mimin update di video selanjutnya. Jadi tetap pantau channel ini. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini jika kalian pengen menunggu berita dari seri anime terbaru lainnya. Salam AILT.